Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gua Iid Muhyi di Mitra Sepak Bola dan di video kali ini gua akan coba bahas hasil dari pertandingan final Pegadaian Championship 2025-2026 di mana Garuda Yaksa akhirnya keluar sebagai juara usai menaklukkan tuan rumah Super Elang Jawa PSS Sleman lewat drama adu penalti. Ini pertandingan yang menarik ya, pertandingan yang luar biasa dan ini memang seperti inilah pertandingan final seharusnya gitu ya, pertandingan yang enak untuk ditonton, tidak membosankan dan bisa dibilang ini absolut sinema. Apalagi ditambah dengan animo pendukung dari PSS Sleman ya, Slemania, BCS dan lain-lain yang menampilkan dukungan yang luar biasa termasuk dengan menampilkan koreografi yang bikin takjub lah kalau dilihat gitu ya. Ini luar biasa sih pertandingan final dan sayangnya tuan rumah PSS Sleman kalah lewat drama adu penalti. Tapi dalam permainan selama 90 menit di waktu normal dan di extra time, keduanya menampilkan permainan yang menarik. Garuda Yaksa di babak yang pertama unggul 2-0, kemudian PSS Sleman berhasil mencetak 2 gol penyama kedudukan di babak yang kedua. Jadi ini pertandingan yang luar biasa. Garuda Yaksa di babak yang pertama mereka ini sempat beberapa kali menampilkan pola permainan yang berbeda ya. Mereka sempat bermain terbuka, kemudian mereka juga bermain dengan low block dengan defense counter karena mereka sadar dengan permainan terbuka dari PSS Sleman. Akhirnya mereka mencoba untuk mengimbanginya dengan bermain defense counter. Dan akhirnya permainan defense counter itulah yang membuat Garuda Yaksa berhasil untuk unggul di babak yang pertama. Jadi di babak yang pertama ini PSS Sleman sebagai tuan rumah tentu saja ingin mencetak gol lebih dulu gitu ya. Dan tentunya dengan bisa mencetak gol lebih dulu mereka akan termotivasi dan mereka akan bermain lebih nyaman. Dan upaya yang ditunjukkan oleh PSS Sleman untuk mencuri gol di awal di babak yang pertama itu mereka bermain dengan high pressing dan bermain terbuka. Sayangnya di lini depan sayap mereka dan juga striker mereka itu mendapatkan pengawalan ketat dan sulit untuk mendapatkan ruang bebas sehingga pergerakannya terbatas itu baik Tokantin, Sterens maupun Rico Simanjuntak. Tapi mereka berhasil mempertontonkan atau mempertunjukkan atau menampilkan permainan high pressingnya gitu. Jadi high pressing dari PSS Sleman ini berhasil karena beberapa kali Garuda Yaksa itu bolanya berhasil kerebut dari high pressingnya PSS. Tapi ketika PSS sudah berhasil mendapatkan bola dari high pressing itu, mereka tidak bisa memberikan progresi passingnya ke depan karena memang terkunci tiga pemain depannya ini. Dan Injay sebagai gelandang serang juga sulit untuk memberikan atau membagi bola ke depan. Jadi akhirnya PSS Sleman sulit untuk mencetak gol di babak yang pertama. Nah, Garuda Yaksa mencoba untuk mengimbangi permainan dari PSS Sleman itu dengan bermain low block, dengan defense counter, dengan memancing PSS Sleman untuk datang ke area mereka dan mereka memainkan defense counter. Akhirnya defense counter itulah berhasil beberapa kali mereka berhasil memberikan tekanan terhadap lini pertahanan PSS Sleman lewat skema counter attack. Nah, sayangnya PSS Sleman yang bermain agresif, bermain terbuka gitu ya dengan high pressing, ketika mereka dapat bola mereka nyerang tapi menyisakan lubang di lini pertahanan. Transisi negatifnya ini yang menjadi PR. Transisi negatifnya beberapa kali terlambat sehingga membuat para pemain Garuda Yaksa di babak yang pertama itu berhasil beberapa kali masuk ke area pertahanan dari PSS. Bahkan peluangnya ini cukup banyak, tapi hanya dua yang bisa dikonversi menjadi gol bagi Garuda Yaksa. Gol Garuda Yaksa dicetak oleh bek kiri mereka Alvin kalau tidak salah dan striker mereka Everton. Dan dua pemain ini tampil luar biasa. Pemain muda Alvin selain cetak gol, dia juga menampilkan permainan yang agresif. Dia juga naik turunnya sangat bagus. Kemudian skill individunya juga sangat bagus. Dan yang paling penting dia adalah pemain muda punya kepercayaan diri yang bagus. Kemudian Everton ini adalah pemain yang kuat di depan. Dia sulit sekali untuk direbut bolanya karena kemampuan shielding the ball-nya sangat bagus sehingga dia sangat kuat dan tidak mudah kehilangan bola dan terbukti dia cetak gol dan juga dia dapat peluang selain cetak gol, dia dapat peluang beberapa tapi ya sayang hanya satu yang menjadi gol. Garuda Yaksa berhasil memanfaatkan serangan balik, berhasil mengimbangi permainan dari PSS Sleman yang bermain terbuka dan mereka bermain dengan efektif dengan 2 gol di babak yang pertama. PSS gagal di babak yang pertama. Mereka meskipun bermain dengan high pressing dan berhasil beberapa kali merebut bola dari Garuda Yaksa, tapi mereka tidak bermain efektif karena mereka sulit untuk memecah pertahanan yang solid dari Komang Tri dan teman-teman di lini pertahanan Garuda Yaksa. Nah, di babak yang kedua, Coach Ansari Lubis akhirnya bisa mengantisipasi permainan dari Coach Widodo.
Di babak yang kedua, lini pertahanan akhirnya bisa ditambal, kekurangan-kekurangannya bisa ditutupi. Dan ini yang membuat Garuda Yaksa sulit untuk memainkan permainan seperti di babak yang pertama. Jadi di babak yang kedua, PSS sudah bisa membaca permainan dari Garuda Yaksa. Dan ini membuat PSS menjadi semakin nyaman untuk menyerang, untuk mencetak gol penyama kedudukan. Dan berhasillah PSS berhasil mencetak 2 gol lewat brace dari Gustavo Tocantins. Lagi-lagi aktornya adalah Gustavo Tocantins. Ini pemain yang kalau gue bikin video review match soal PSS Sleman, gue selalu bilang bahwa Gustavo Tocantins ini adalah pemain yang lengkap, paket komplit. Dia punya segalanya. Dia punya duel udara bagus, dia punya kecepatan, dia punya akurasi bagus, dan yang paling penting adalah penempatan posisinya atau positioningnya itu sangat bagus. Terbukti 2 gol yang dicetak di laga final ini itu karena penempatan posisi dari dia itu sangat bagus sehingga dia mendapatkan bola dengan enak untuk kemudian dieksekusi, dan dia juga punya kemampuan first touch yang bagus dan juga shielding the ball yang bagus, sehingga ketika dia mendapatkan umpan dari temannya dia bisa first touch dengan sempurna, kemudian dia bisa mengeksekusinya dengan baik dan berhasil untuk mencetak gol. Dan ini kalau kontraknya habis di akhir musim ini, kalau gua sih kayaknya harus perpanjang nih kontrak dari Gustavo Tocantins untuk PSS ya. Coba lagi lah di Super League musim depan. Siapa tahu masih gacor, dan ini memang pemain yang masih layak untuk bermain bahkan sangat layak bermain di Liga 1 musim depan, dan PSS harus bisa membentengi Gustavo Tocantins nih kalau bisa ya, karena dia pemain yang sudah membuktikan ketajamannya di Super Elang Jawa musim ini. Nah, di babak yang kedua PSS bermain dengan nyaman, mereka punya momentum, dan justru tekanan ada di kubu Garuda Yaksa karena mereka ditekan terus-menerus, kemudian mereka sulit untuk keluar menyerang dan sulit untuk bermain dengan serangan balik. Beberapa kali serangan baliknya terhenti dan momentumnya hilang, dan ini yang membuat Garuda Yaksa sedikit tertekan. Dan mereka sempat keluar menyerang dulu, mereka sempat bermain terbuka dulu, tapi mereka tahu bahwa resikonya besar sehingga kemudian mereka mengubah lagi strateginya dengan bermain low block lagi dan coba lagi mengandalkan defense counter, tapi lagi-lagi tidak berhasil ya. Meskipun ada peluang yang coba masuk ke area pertahanan PSS, tapi PSS bisa mengantisipasinya dengan sangat baik di babak yang kedua. Jadi itulah mungkin keberhasilan dari Coach Ansari Lubis mengantisipasi permainan dari Garuda Yaksa di babak yang kedua dengan berhasil menutup lubang-lubang di lini pertahanan, dan kemudian membuat ketika PSS menyerang itu cukup nyaman. Dominikus Dion, Rico Simanjuntak, Kevin Gomez bermain sangat bagus di pertandingan ini, dan pemain-pemain lain juga sangat bagus ya. Kemudian extra time tidak ada gol, permainan lebih ke hati-hati lah kalau di extra time ya, tidak banyak mengambil resiko yang besar gitu, jadi tidak terlalu terbuka permainannya. Kemudian masuklah ke adu penalti, drama adu penalti. Sayang sekali pencetak 2 gol di waktu normal Gustavo Tocantins yang justru gagal penaltinya, dan ini membuat Garuda Yaksa mengunci kemenangan dan keluar sebagai juara Liga 2 atau Pegadaian Championship musim ini di Maguwo Harjo International Stadium. Tapi publik dari Sleman mungkin tidak terlalu kecewa dengan kekalahan dari Garuda Yaksa ini ya, karena apalagi mereka sudah punya tiket ke Super League. Jadi ya mereka happy-happy aja lah meskipun mereka kalah, meskipun hanya juara 2, tapi mereka cukup happy dengan performa PSS Sleman di musim ini. Karena kalau kita katakan performa dari PSS Sleman di musim ini memang selalu bagus, dan terbukti mereka selalu ada di papan atas di grup timur sampai akhirnya mereka berhasil mendapatkan tiket menuju Super League. Jadi ini permainan yang luar biasa di laga final dan layak disebut sebagai pertandingan final. Dan Garuda Yaksa luar biasa, mereka berhasil menjadi juara, mereka tampil dengan lepas, mungkin karena mereka tidak punya basis supporter yang besar sehingga tidak ada tekanan kepada mereka, jadi mereka bisa bermain dengan lepas ya. Tapi PSS Sleman juga sangat luar biasa di pertandingan ini, tertinggal 2-0 kemudian bisa menyamakan kedudukan, tapi ya kalau sudah masuk ke adu penalti ya bukan hanya skill yang diuji, tapi juga mental dan ada keberuntungan juga di sana. PSS hanya kurang beruntung saja. Secara permainan overall sudah bagus. So itu dia mungkin sedikit ulasan dari pertandingan final Pegadaian Championship musim ini, dan dengan berakhirnya pertandingan final ini maka berakhir sudah musim 2025-2026, dan Liga 2 akan kembali bergulir di musim 2026-2027 mungkin bulan September nanti. So gimana menurut kalian teman-teman? Jangan lupa untuk komen dan dukung channel Mitra Sepak Bola dengan subscribe dan like video ini. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua sehat selalu dan salam sepak bola.